man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah banyak ilmunya tapi enggak banyak taatnya, enggak semakin takut kepada Allah, maka niscaya ilmu itu nambah, jauhnya juga semakin nambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti tuntut ilmu yang kita dapat di pondok kita, pesantren kita ini, agar bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil ahwali yazku wa bil a'mali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah. Ilmu itu ahwal, ilmu itu amal. Bukan ilmu itu pandai-pandainya ceramah, pandai-pandainya berdebat, bukan itu ilmu. Kemudian samaratul ilm diantaranya adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru yang kita dahulu menggali ilmu dari mereka, itu semuanya orang ahli ibadah. Bahkan di antara mereka itu yang sudah usianya tua, gak pernah meninggalkan masjid, sholat jamaah, bahkan sampai sholat tarawih itu gak sekali, dari masjid ini pindah ke masjid situ. Itulah mereka. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri itu kalau sudah nuntut ilmu, semakin tinggi kitab yang dibaca, semakin khusyuk sholatnya. Gak terus sholatnya itu tergesa-gesa, gak terus sholatnya itu cepet-cepetan. Dia makan sama dia itu sholat, kadang-kadang itu lebih cepet sholatnya, makannya khusyuk. Tapi kalau urusan sholat, Masya Allah, ajalah. Al-ajalah minasyaitan. Keburu-buru itu dari syaitan. Warrawdah minar rahman. Adapun orang yang pelan-pelan, sakinah, waqar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Aneh, ada pondok pesantren, santrinya sholat cepet, terus nanti ke musola di belakang itu, musola belakang itu isinya orang tidak pernah taklim semua, tidak pernah mondok, tapi sholatnya khusyuk, tapi sholatnya nggak buru-buru. Mana ilmu ini? Ilmu itu khusyuk. Makanya disebutkan awal ma yurfa'u minal ilm ilmul khusyuk. Jadi pertama kali ilmu yang dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu kekhusyukan. Makanya itu santri itu harus belajar. Belajar gak keburu-buru dalam ibadah kepada Allah, karena itu bagian daripada manfaat ilmu yang didapat. Kemudian ibadah adalah tujuan utama kita ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku gak ciptakan itu yang namanya jin dan manusia kecuali untuk mereka ibadah kepadaku. Nah, ibadah definisinya ma kullu ma yuqarribuka ilallah. Segala sesuatu yang mendekatkanmu kepada Allah itu ibadah. Sekarang kita nuntut ilmu, itu ibadah. Kita hadir maulid, sholawat kepada Rasul, itu ibadah. Semua ibadah. Kau cari rezeki untuk anak istrimu, untuk istighna 'anil nas, untuk ta'affuf, ini ibadah. Segala sesuatu ya, kalau kita niatkan untuk dekatkan diri sama Allah adalah ibadah. Kama qala sahabatu Zubat, lakin idza nawa bi aklihi gua li ta'atillahi lahu ma fatnawa. Makan aja bisa ibadah selama makan itu dipakai untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Al-Imam Ahmad bin Harb, ada satu orang alim, sebagaimana disebut dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, itu disebut ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad bin Harb. Beliau ini ahli ibadah. Beliau ahli ibadah. Hingga beliau mengatakan abadullah 50 sana. 50 tahun aku hidup ini di atasnya sejadah masjid.
nggak keluar kecuali untuk hajat muhimmah. Penting baru keluar. Enggak, aku sudah hari-hariku 50 tahun aku ibadah kepada Allah. Tapi sayangnya fama wajadtu halawatal ibadah. Aku 50 tahun itu upaya untuk merasakan nikmatnya ibadah, enggak dapat. Hatta taraktu thalathata asya. Sampai ketika aku meninggalkan 3 hal ini, baru aku bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, kita nggak usah 50 tahun, kita sudah tahu resepnya dari beliau. Kalau kita pengen ibadah kita itu nikmat, kita harus tinggalin 3 hal ini. Yang pertama, taraktu ridhan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Yang pertama, aku jauhi ridha manusia. Jadi hidup ini jangan cari ridhonya manusia, cari itu ridhonya Allah. Nah, kita ini hidup kita ini semuanya untuk ridhonya Allah. Hidup kita ini semuanya cari ridhonya manusia. Kita ini mau apapun yang kita pikir orang ridho apa kita, orang marah apa enggak. Enggak pernah kita ini mikir Allah marah atau tidak. Kalau sudah seperti itu, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat ibadah bagi orang yang senantiasa menggapai ridho Allah, meninggalkan ridhonya manusia, hingga dia bicara apa yang ingin dia bicarakan, nggak takut dia. Tapi kalau sudah orang itu nggak cari ridhonya Allah, cari ridhonya manusia, ya omongannya yang membuat orang ridho, bukan yang membuat Allah ridho. Itu yang pertama. Ya, jangan biasakan cari ridho manusia, cari ridhonya Allah. Yang kedua, taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu halawa suhbatas salihin. Tadi disampaikan Ustaz Farhan. Cari teman yang baik. Kalau di pesantren kita nggak dapat teman yang baik, terus mau di mana? Di pasar. Di pesantren ini ada sohbatul solihin, juga ada sohbatul fasikin. Tinggal kita pilih yang mana yang kita mau. Kalau kita pilih teman yang teman itu soleh, takut sama Allah, ahli ibadah, nah ini yang buat kita itu merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau sudah orang hidupnya kumpul dengan orang fasik, apalagi kumpul dengan orang munafik, apalagi kufar, gak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan yang namanya suhbah. Berteman itu hati-hati, pilih. Kalau ma'rifah gak masalah, sama siapapun gak apa-apa, hatta sama setan gak apa-apa. Mau kenal, ahlan wa sahlan, selesai. Tapi kalau sudah yang namanya suhbah, itu sudah dekat, hubungan kita itu dekat dengan dia. Kalau sudah kita cari kedekatan, jangan sembarang orang. Kita harus betul-betul pilih orang yang soleh. Kenapa? Pengaruh bahkan sampai urusan ibadah kita kepada Allah. Yang terakhir, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan nikmatnya dunia, cinta dunia, hingga aku merasakan nikmat cinta akhirat. Kata Sayyidina Ali, perumpamaan mathalat dunya wal akhirah kamathalil masyriq wal maghrib. Katanya Sayyidina Ali, antara dunia dengan Allah itu seperti masyriq wal maghrib. Ai idza qarabta ahada minhuma ibta'adal akhar. Kalau ente mendekat yang satu, kau jauh dengan yang lain. Nggak bisa. Mau dua-duanya, mau masyriq sama maghrib, mau deketin dua-duanya, nggak mungkin. Kalau sudah cinta dunia pasti jauh akhirat, jauh dari Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, pasti dia jauh dari dunia. Mathalud dunya wal akhirah kamathalul dzarratain, kayak istri muda dan istri tua. Ya. Idza ardaita idza ardaita al-akhir askhatta al-akhir. Tidak bisa sudah. Kalau ente ridho, minta ridhonya atau senengin yang satu marah. Yang satu disenengin, satu marah. Itu seperti itu. Nggak mungkin. Nah, makanya kalau kita mau merasakan nikmatnya ibadah, nggak boleh ada. Ya.
rasa cinta dunia yang berlebihan dalam hati kita. Makanya sahabat dulu kalau ditanya sama Rasulullah, kaifa asbahta ya fulan, kaifa asbahta ya fulan. Sahabat itu banyak ditanya sama Rasulullah, hari ini gimana, gimana. Itu kalau sahabat itu jawabannya ini, ya Rasulullah, asbah, hari ini, pagi ini yang aku rasakan di mataku yang namanya hajar dengan zahab itu tidak ada bedanya. Yastawi indi bainal hajar wa zahab. Batu sama emas masih tahu. Foto-foto batu. Wah, ada fulus ada. Nah, saking tidak ada manzu' min qulubihim hubbud dunya. Kalau sudah seperti itu baru rasa kenikmatan ibadah. Itu 50 sana. Ahmad bin Harb 50 tahun gak nikmat ibadah. Setelah tarok hadil asya, talata asya ini, yang pertama ridwan nas, yang kedua suhbatul fasikin, yang ketiga halawatud dunia, baru merasakan nikmatnya ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmatnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.